Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Naomi semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang kimia, yaitu tentang satuan-satuan konsentrasi. Nah, kalian bisa lihat dari file yang Umi berikan seperti ini ya. Satuan konsentrasi yang kita bahas untuk kelas 12 ini ada 4. Yang pertama itu tentang persen massa, kemudian ada fraksi mol, yang ketiga ada molaritas, simbolnya M besar, dan satu lagi molalitas, simbolnya M kecil. Nah, kenapa sih Mi kita harus membahas ini? Karena nanti satuan-satuan konsentrasi ini akan kita pakai penggunaannya untuk di penentuan sifat koligatif larutan. Oke ya. Yang pertama yaitu tentang persen massa. Nah, jadi persen massa ini adalah jumlah dari gram zat terlarut di dalam 100 gram larutannya. Jadi kalian bisa lihat ini rumusnya. Ya. Nanti juga Umi akan berikan contoh dari masing-masing satuan-satuan konsentrasi ini. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, fraksi mol. Simbolnya itu X besar. Jadi di fraksi mol ini kita bisa lihat perbandingan antara mol dari suatu zat terhadap mol dari total zat dalam larutan. Jadi fraksi mol itu ada dua. Yang pertama XT, T-nya itu simbol dari terlarut, dan XP, P-nya itu simbol dari pelarut. Nah, kalau XT, jadi NT per NT ditambah NP. N itu adalah mol, berarti mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, kalau dia XP atau fraksi pelarut, jadi kalau XP yang di atas ini harus P. Jadi mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, jadi kalau misalkan kita totalkan nanti hasil dari fraksi terlarut ditambah fraksi dari pelarut, hasilnya harus 1. Kalau seandainya nanti kita temukan fraksi terlarutnya 0,25, maka fraksi pelarutnya 0,75. Oke ya. Selanjutnya kita bahas yang ketiga yaitu tentang molaritas. Molaritas ini simbolnya M besar. Nah, molaritas itu menyatakan dari jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter larutannya. Jadi ini dia rumusnya, kalian bisa lihat. Dan di sini juga ada keterangannya. Oke, dan yang selanjutnya ada molalitas, simbolnya M kecil. Jadi ingat aja, kalau molaritas M-nya besar, kalau molalitas M-nya kecil. Nanti hasilnya bisa berbeda, karena rumusnya juga berbeda. Kalau molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Jadi ingat ya anak Naomi, dalam satu larutan itu ada 2 yang kalian harus tahu. Ada zat terlarut, ada zat pelarut. Contohnya larutan gula. Jadi zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya air. Kalau sudah dilarutkan namanya larutan. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat contoh soalnya. Ya. Untuk contoh soalnya kalian bisa baca di sini ada sebanyak 10 gram NaOH dilarutkan dalam 40 gram air. Nah, di sini NaOH sebagai zat terlarut, kemudian airnya sebagai pelarut. Nah, sehingga nanti diperoleh larutan. Berarti kalau larutan, larutan NaOH berarti totalnya 10 ditambah 40, ada 50 gram ya. Dengan massa jenis 1,5 gram per mililiter dan
ARNA 23, AR-nya CO 16, AR-nya CH 1. Yang dia tanya adalah satuan-satuan konsentrasinya. Konsentrasi persen, fraksi mol, dari NaOH berarti zat terlarut, kemolaran, dan kemolalan. Nah, jadi kita harus tahu cara jawabnya gimana. Harus tahu dulu dong apa yang dikasih tahu. Ini yang diketahui dari soal tadi. Ya. Kemudian kita lihat untuk penyelesaiannya si A. Yang dia tanyakan adalah persen massa. Nah, persen massa tadi rumusnya gram terlarut dibagi gram larutan dikali 100%. Ingat ya, airnya tadi ada berapa? NaOH-nya berapa? Makanya di gram larutan harus ditambah. Gram NaOH ditambah gram air. Jadi 10 per 10 tambah 40 dikali 100%. Hasilnya 20%. Selanjutnya untuk B, fraksi NaOH berarti fraksi terlarut. Kalau fraksi terlarut berarti yang di atasnya harus T. Mol terlarut berarti mol dari si NaOH. Jadi kalian harus ingat mol dari si NaOH itu adalah gram si NaOH dibagi mR-nya. Nah, mR NaOH 40 ya. Sudah kita cari tadi di atas di bagian penyelesaian. Oke, jadi mol terlarut si NaOH 10 per 40. Mol pelarut si air 40 per 18. Jadi hasilnya 0,25 per 0,25 ditambah 2,2 hasilnya 0,1. Selanjutnya yang C. Nah, yang C ini mencari molaritas. Jadi supaya untuk memudahkan kalian mencari molaritas, Umi kasih cara paling mudahnya, kita pakai rumus yang sedikit berbeda tapi nanti hasilnya sama. Rumusnya adalah M sama dengan rho dikali persen dikali 10 per mR. mR-nya ini adalah mR dari si NaOH. Rho-nya tadi kan sudah dikasih tahu di soal 1,5 dikali persen yang kita cari di A. Dikali 20 dikali 10 per mR NaOH adalah 40, hasilnya 7,5 molar. Dan yang terakhir dia tanya adalah molalitas. Nah, harus ingat anak-anak, molalitas rumusnya adalah gram per mR dikali 1000 per P, pelarut. Tadi pelarutnya adalah A, air. Gram si NaOH 10, mR-nya NaOH 40 dikali 1000 per pelarut air 40. Nah, kalau 1000 dibagi 40 25. 10 per 40 0,25. Kalikan, hasilnya adalah 6,25 molal. Simbolnya M kecil. Nah, bagaimana Nana Umi? Kira-kira kalian sudah paham? Untuk lebih memahamkannya lagi, kalian bisa berlatih ya di tugas mandiri kita yang pertama. Nah, ini adalah soal, biasanya soal-soal seperti ini masuk di ujian-ujian akhir ya. Contohnya di sini adalah persiapan untuk UTBK ataupun SBMPTN. Nah, kalian bisa kerjakan nanti. Seminggu kemudian, paling lama waktunya harus sudah dikumpul. Ya, soal ini mengarah dari contoh soal yang sudah Umi berikan. Oke, anak-anak Umi, kalau seandainya nanti kalian kurang paham, kalian bisa chat Umi dari grup. Oke ya? Ya, selalu semangat walaupun kita belajarnya masih daring, tapi kalian harus tetap semangat. Ya, karena kalian sudah kelas 12. Umi doakan
kalian bisa lulus dengan nilai yang baik dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.